Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruh kepadamu, sahabat. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikan. Erat dekat pelukanmu, bawaku masuk mendekat padamu. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikan. Erat dekat pelukanmu, bawaku masuk mendekat padamu. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu.
rindu. Kaulah yang ku perlu, yang ku rindu. Berada di dekatmu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlu, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu. Oh, berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Shalom Pata dan para sahabatku semua di OLMTRC. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing kesaksian modul 27 Hidup Benar bagian A. Biarlah kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Teladan untuk hidup benar yang paling tepat adalah Tuhan Yesus, karena Dialah kebenaran yang sejati. Kalau kita mau hidup benar, belajarlah dari kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan bergaul erat dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Setiap hari memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua, menghidupi firman-Nya atau menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kita hidup benar, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan kebaikan dan selalu menjauhi dari segala macam kejahatan. Bila kita tahu kebenaran itu berasal dari Tuhan, tetapi kejahatan itu berasal dari iblis. Hidup benar bagian A modul 27. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang di Mazmur 118 ayat 20. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang yang benar. Bagaimana orang-orang yang tidak benar, jahat, tidak mau bertobat, tidak akan mungkin bisa masuk pintu gerbangnya Tuhan, yang semuanya berhiaskan kekudusan. Ibrani 12 ayat 4. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ini jelas mutlak untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus hidup kita kudus. Kita semua sepakat, semua orang yang mau bertemu Tuhan itu harus hidup kudus. Baik dalam perkataan, hati, perbuatan, keuangan. Harus kudus dan suci. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Untuk itu mari kita berusaha hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah. Kita harus terus mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus. Dan semua itu perlu proses. Tidak mungkin kekudusan kesucian itu tidak ada prosesnya. Kesemuanya itu berproses. Coba kita perhatikan di lingkungan tempat kita tinggal, bekerja.
Orang yang kudus atau yang suci sangat jarang kita ketemui. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita. Syarat mau bertemu dengan Tuhan atau melihat Tuhan itu hidup kudus dan suci. Itulah jalan yang sesak dan sempit yang harus kita jalani. Seperti yang ada di Matius 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 37 dan 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang benar itu dikenal Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada orang benar dan yang takut akan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 7 dan Ayub pasal 1 ayat 1 kita menemukan apa sih kriteria orang benar menurut Tuhan. Yang pertama, saleh. Arti yang sederhananya tidak dapat kesalahan atau tidak bercacat. Jika Anda sebagai suami atau istri, marilah kita melakukan semua tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan, dengan penuh sukacita. Nuh dan Ayub adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Karenanya Tuhan menyelamatkan Nuh dari air hujan yang sangat dahsyat dan memuliakan keadaan Ayub yang sempat kehilangan seluruh keluarganya dan hartanya, dan kemudian Ayub dipulihkan. Hidup saleh dan tidak bercacat dan penuh tanggung jawab adalah salah satu langkah maju untuk menerima berkat dari kepercayaan Tuhan yang besar. Yang kedua, jujur. Itu sama dengan lurus. Pengertian orang jujur, dia memiliki kepribadian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, dan teguh memegang dan menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan apapun harganya. Selalu mengutamakan Tuhan, lebih taat kepada Tuhan dari sesama, takut kepada Tuhan daripada manusia. Yang ketiga, takut akan Allah. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, hidup kita harus takut akan Allah. Karena Allah senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia bergaul karib pada orang-orang yang takut akan Allah. Takut akan Tuhan itu membuat kita tidak tergantung pada situasi apapun. Dalam kondisi baik atau tidak baik, berhasil atau tidak berhasil, apa yang kita mau, diberkati atau tidak diberkati. Tapi karena kasih kita kepada Allah, kita akan mudah membenci dari segala dosa dan meninggalkannya. Kita tidak lagi bingung memutuskan ketika suasana sulit melanda kita. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Sebagai contoh orang yang menjauhi kejahatan adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat cerdik, menguasai, mengendalikan situasi, dan tidak mencobai diri sendiri. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang cerdik, membaca dan menilai segala sesuatu, menguasai sesuatu. Takut akan Tuhan adalah pikiran pribadi. Sikap takut akan Tuhan akan diajar oleh Tuhan setiap hari. Kita akan menjadi orang yang sangat diberkati, lebih dari yang kita harapkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tidak rugi dalam takut akan Tuhan, malah kita beruntung. Hidup takut Tuhan pasti menyenangkan dan selalu diberkati. Amsal 11 ayat 27. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang berkata, jauhilah dari segala jenis kejahatan, apapun itu. Jelas kita sudah mengerti apa itu perbuatan jahat. Orang jahat itu sudah menjadi kawannya si iblis, pasti akan mendapatkan hukuman. Karena perbuatan yang jahat itu akan dihukum Tuhan cepat atau lambat. Tapi orang yang benar, jujur, walaupun susah payah dia melakukannya, akan disertai Tuhan dan dijagai Tuhan. Kalau kita melihat di lingkungan rumah atau kerja, ada sekelompok orang-orang jahat, hidupnya kelihatan fine-fine aja, everything running well, seolah-olah nggak ada masalah. Tapi itu hanya bersifat sementara. Kalau orang benar itu harus jujur, bersih dalam segala perilaku kehidupannya. Apakah ini mudah? Jelas tidak mudah. Harus terus dipimpin oleh Roh Kudus, bergaul erat dengan firman Tuhan setiap hari, menyangkal diri dan memikul salib.
Dan orang benar itu pasti tidak akan kompromi dengan hal-hal yang jahat, seperti melakukan korupsi, penipuan, penghinaan, dan lain-lain. Tapi yang seluruh hidupnya bersih dan jujur. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, orang itu juga akan dituainya. Jadi sinkronnya kita akan melakukan kejahatan, pasti kita akan dihukum Tuhan. Tapi orang benar akan selalu dijaga oleh Tuhan. Bahkan di ayat ini keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi bukan kita pribadi saja, tapi keturunan kita selanjutnya akan diselamatkan. Sungguh indah bukan janji Tuhan kepada orang benar? Mari kita berjuang day by day untuk hidup benar di mata Tuhan, supaya kita menerima reward dari Tuhan. Hidup kita diberkati dan keturunan kita diselamatkan. Mazmur 112 ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Di sini pertanyaannya, diingat siapa? Yang jelas diingat oleh Tuhan. Ia tak akan goyah oleh apapun permasalahan hidup, situasi sulit seperti pandemi sekarang melanda bangsa kita. Tetap tidak akan goyah orang benar itu. Selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Saya sendiri bersyukur berada di dalam komunitas MTRC mulai tuntunan Pak Atta, sudah kurang lebih hampir 5 tahun belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di TRC. Puji Tuhan, membuat kerohanian saya semakin baik dibandingkan pribadi saya dulu yang suka merokok, lakukan hal yang tidak baik, yang sangat jauh dari hidup benar. Tapi puji Tuhan, saya semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pribadi yang berubah, baik berubah perkataan, berubah pikiran. Itu semua karena keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Atta yang terus mengajari kami untuk selalu bertumbuh menjadi pelaku firman Tuhan, berubah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan walaupun masih belum sempurna. Hidup benar itu harus berintegritas, menolak tawaran atau hal-hal yang tidak benar dengan firman Tuhan. Di kehidupan kita sehari kita diperhadapkan melakukan yang benar atau yang tidak, yang jelas itu semua kehendak yang Tuhan berikan kepada kita. Jelas saya percaya semua kita mau hidup benar di mata Tuhan. Begitu kita harus terus bergaul erat dengan kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Kita akan dituntun oleh kebenaran yang murni, yaitu firman Tuhan. Terus hidup benar, kudus, suci, terpisah dari dosa. Setiap saat hidup kudus suci ini seperti ini, jelas itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Seperti yang di MTRC, semua sahabat berjuang terus untuk hidup benar, melakukan PAR, PPW, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman, dan terus melakukan secara konsisten sampai kita menutup mata. Suatu perjuangan yang panjang, tapi biarlah kita melakukan demi kecintaan kita kepada Tuhan. Itu biarlah Roh Kudus terus menuntun kita untuk hidup kita semakin benar setiap saat. Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak akan berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut.
Kalau kita mengumpulkan harta dengan tidak jujur, korupsi, dan lain-lain, maka harta benda yang kita dapatkan tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tapi kalau kita jujur, walaupun sedikit atau tidak banyak, tapi itu akan menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Ingat, mata Tuhan selalu ada dimanapun kita berada, tidak ada tersembunyi. Berjuanglah hidup benar dimanapun kita berada. Berjuanglah selalu hidup benar dimanapun kita berada. Untuk itu, bekerjalah dengan baik, apapun segala profesi kita. Kalau kita diberi Tuhan berkat harta benda, harus kita peroleh dengan kejujuran, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, bukan dengan cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara. Jangan terjebak oleh iblis, karena tipuan iblis itu menyesatkan. Kalau kita gunakan harta yang sudah Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan, keluarga, menolong sesama, maka itu akan mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Saya ingat firman Tuhan yang berkaitan dengan ayat ini, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah apa yang ada padamu, karena Allah sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Di ayat final ini saya ditegur karena pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Berserah penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saya bisa disadarkan, diubahkan oleh Tuhan. Tuhan begitu baik kepada orang-orang yang berharap pada Tuhan. Begitu perolehlah harta benda dengan cara yang baik dan jujur, bukan dengan menghalalkan segala cara, supaya hidupmu dapat menjadi berkat yang diperoleh dengan cara yang jujur, bukan dengan kefasikan. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran akan melepaskan orang dari maut. Apa makna dari ayat ini? Bahwa harta itu hanya sampai di bumi ini aja. Kita bisa gunakan untuk kebutuhan hidup dan membeli apa yang kita inginkan. Tapi setelah satu hari nanti kita dipanggil Tuhan atau meninggal, harta tidak ada fungsinya sama sekali. Dari firman Tuhan Yesus banyak sekali berkata tentang mamon, harta benda, selalu kita gunakan untuk yang benar. Begitu kita minta hikmat Roh Kudus dalam mempergunakan harta benda atau uang selama kita hidup. Apa yang menyelamatkan kita nanti, yaitu kebenaran yang kita lakukan selama kita menumpang di bumi ini. Iman kita kepada Kristus, keyakinan kita kepadanya, dan perbuatan kita dalam kebenaran, itulah yang akan melepaskan kita dari maut. Kalau kita mau terhindar dari kebinasaan maut, kita harus berbuat kebenaran, baik dalam setiap kata, perbuatan, hati. Berjuanglah untuk melakukan yang benar. Kalau kita pegawai, bekerjalah dengan jujur dan benar. Kalau kita punya usaha, berusahalah dengan baik dan jujur. Jangan curang, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Takutlah akan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Perilaku kita, jangan kompromi dengan dosa yang akan membuat kita masuk dalam perangkap iblis. Untuk itu marilah setiap hari hidup kita selalu kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukannya. Sejatinya Tuhan Yesuslah kebenaran sejati. Inilah sharing dan penjelasan saya tentang modul 27, hidup benar bagian A. Marilah kita semua berjuang untuk hidup benar, kudus, setiap saat, setiap waktu. Walaupun itu tidak mudah, tapi biarlah kita mau terus menyenangkan hati Tuhan dengan hidup benar.
Kiranya sharing ini memberkati kita semua. Kalau ada salah dalam penyampaian kata-kata mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua dan selalu dalam lindungan kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, oh, berada di dekatmu. Aku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlu, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, oh, berada di dekatmu, berada di dekatmu.